Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah yang dirahmati Allah, selamat datang di channel Al-Kisah, channel yang menyajikan berbagai kisah inspiratif. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu seorang sahabat dari Rasulullah yang ikut dalam perang Uhud, namun Rasulullah berkata bahwa dia adalah ahli neraka. Siapakah dia dan apa yang dia lakukan sehingga Rasulullah menjulukinya sebagai ahli neraka? Kisah-kisah perang Uhud banyak digambarkan dalam cerita Islam, dan bahkan para sahabat Rasulullah mendapatkan berita gembira saat ikut perang Uhud, yaitu dijanjikannya surga dengan mati syahid di medan perang membela agama Islam. Namun berbeda dari kisah Kusman yang merupakan salah satu sahabat Rasul dan ikut berperang dengan gagah berani di medan perang Uhud. Hal ini seperti yang dikisahkan bahwa ternyata Kusman adalah seorang munafik yang ikut bergabung di perang Uhud. Inilah sebabnya Kusman dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ahli neraka. Awalnya Kusman tidak ikut rombongan Muslim berperang di medan perang karena sakit hati dengan ucapan Rasulullah yang menjulukinya dia sebagai ahli neraka. Karena itulah dia diam saja di rumah saat kaum Muslim pergi untuk berperang. Keesokan harinya, setelah keberangkatan kaum Muslim, beberapa perempuan Bani Zafar menemui Kusman lalu mencela dan mengancamnya. "Hai Kusman, orang lain keluar untuk berperang, sedangkan engkau diam saja di rumahmu. Apakah engkau tidak malu? Mestinya engkau malu karena berdiam diri saja di rumahmu seperti perempuan." Kusman tidak menjawab sepatah kata pun. Alih-alih ia pergi meninggalkan mereka, namun para perempuan itu mengejarnya dan berkata lagi, "Sungguh kau seperti perempuan. Kaummu keluar untuk pergi berperang, sedangkan engkau hanya duduk nyaman di rumahmu saja." Karena terus-terusan dikecam dan dikatai perempuan, harga diri Kusman terbangkitkan disertai rasa marah dikarenakan dikatakan seperti perempuan, dan para perempuan itu pun terus mengejarnya. Ia bergegas memasuki rumah dan keluar lagi dengan membawa pedang, tombak, dan perisainya. Kemudian menaiki hewan tunggangannya dan bergerak untuk menyusul Rasulullah dan pasukan Muslim. Ia tiba di perkemahan kaum Muslim saat Rasulullah merapikan barisan. Kusman berjalan dari barisan paling belakang hingga tiba di barisan paling depan. Ketika perang berkecamuk, ia termasuk di antara pasukan Muslim yang pertama melemparkan tombak. Ia memang dikenal mahir melemparkan tombak, sehingga lemparan tombaknya melayang jauh dan ringan bagaikan lontaran anak panah. Ia bertarung dengan penuh keberanian sambil berteriak kencang setelah melemparkan tombaknya. Ia pun menghunuskan pedangnya lalu mengayunkannya dan menyerang musuh dengan ganas. Kaum Muslim yang melihatnya merasa takjub dan berkata-kata dalam hati, "Mungkinkah orang yang berperang seperti ini menjadi ahli neraka?" Bagi mereka, keberanian dan kesungguhan Kusman dalam berperang benar-benar membuat takjub, hingga rasanya tidak mungkin jika ia dimasukkan dalam ahli neraka. Mengapa Kusman dikatakan Rasulullah sebagai ahli neraka? Ternyata dia berperang hanya untuk membuktikan bahwa dia bukanlah seorang perempuan dan ia adalah lelaki sejati. Keberaniannya hanya untuk membuktikan perkataan para perempuan yang terus mengolok-oloknya saat dia berada di rumah. Kusman terus berperang dengan beraninya dan tidak ada satupun kaum musyrikin lepas dari sabetan pedang dan tombaknya. Bahkan ia berkali-kali menyusup masuk ke barisan kaum Quraisy dan berhasil keluar dengan gagahnya dan bersuara lantang serta kembali lagi menyerang kaum musyrikin. Pasukan Muslim lagi-lagi dibuat takjub dengan aksi keberaniannya dalam berperang dan berkata dalam hati mereka, "Akankah orang seperti ini akan dimasukkan sebagai golongan ahli neraka?" Kusman sepertinya tidak pernah takut dengan musuh musyrikin dan terus menghunuskan pedangnya dan berperang dengan gagah dan berani, hingga akhirnya bertemu salah satu petinggi kaum Quraisy dan berkata kepada Kusman, "Kusman, engkau akan mati syahid." Kusman pun menjawab dengan lantang, "Demi Allah, aku berperang bukan untuk agama, melainkan ingin membuktikan bahwa aku adalah seorang lelaki sejati." Bersamaan dengan itu, Kusman terlihat lemas dengan berbagai luka di sekujur tubuhnya dan terlihat darah mengalir dari luka-lukanya. Di saat itu, Kusman berusaha untuk berdiri, namun tubuhnya tak sanggup lagi dan lemas.
Pada saat itu dia mengambil sebuah anak panah dan menusukkan ke dalam dadanya hingga ia tewas bunuh diri. Hal inilah yang menyebabkan Kusman disebut sebagai ahli neraka oleh Rasulullah, sebab ia bukan mati syahid, melainkan mati bunuh diri dengan imbalannya adalah neraka. Semoga ini bisa menjadi iktibar bagi kita semua bahwa ketika kita berjuang untuk agama Allah, maka berjuanglah dengan ikhlas dan pasrahkanlah perjuanganmu karena Allah, bukan untuk nama besar dan juga untuk ketenaranmu. Maka Allah akan menjanjikan surga di saat engkau mati dalam jalan Allah. Semoga Allah selalu memberikan petunjuk dan memberikan perlindungan kepada kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan juga hikmah dari cerita-cerita kisah inspiratif. Silahkan like, komen, dan share video ini agar kita bisa mendapatkan manfaat dari kisah-kisah inspiratif. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi agar selalu update video-video terbaru yang inspiratif. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.